Nah, seperti ini nih kawan-kawan kabelnya, dan ini tuas putihnya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik dan sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Zaldi August. Di video saya kali ini, saya ingin memberikan sedikit solusi untuk kawan-kawan yang pernah mengalami kunci kontak pada mobil Matic yang tidak bisa dicabut saat posisi sedang parkir atau saat mesin sudah dimatikan. Seperti yang pernah saya alami seperti ini. Kemarin saya mengalami kunci kontak mobil saya di posisi seperti ini. Ini berarti di posisi lock ya, ataupun di off. Tapi kunci ini tidak bisa dicabut. Karena apa? Sebenarnya di kunci kontak ini ada seperti kabel yang menghubungkan dari kunci kontak ini ke persneling sini. Bentuknya seperti kabel kopling. Jadi cara kerjanya nanti akan saya jelaskan seperti apa. Biasanya ini sih udah sering saya alami ya, udah berapa kali ya, mau hampir 5 kali saya alami dalam 3 tahun terakhir ini ya. Saya alami kuncinya ini tidak bisa dilepas. Namun sebelumnya saya mengalami kunci kontak tidak bisa dilepas, saya bisa menangani sendiri dengan tuas persneling ini. Saya turunkan dari posisi P, saya turunkan ke R, perlahan-lahan ke N, terus sampai ke L. Saya ulangi 2-3 kali. Setelah itu saya hidupin mesin dan saya matikan lagi, dan kunci mau dicabut, bisa untuk dicabut. Tapi yang sekarang ini saya sudah hampir sampai 10 kali saya lakukan hal yang sebelumnya saya lakukan itu, tapi tidak bisa dan tidak mau dicabut kuncinya. Dan akhirnya saya coba untuk bawa mutar, jalan-jalan sebentar, siapa tahu setelah dibawa jalan putar bisa dicabut kuncinya. Tapi ternyata tetap tidak mau. Dan pada akhirnya ya mau nggak mau saya bawa ke bengkel. Setelah saya sampai di bengkel, ternyata permasalahannya itu ada pada kabel yang saya bilang tadi itu, kabel seperti kabel kopling ya, yang menghubungkan antara kunci kontak dengan persneling. Jadi kata mekaniknya sih kemungkinan kabelnya itu rusak atau enggak seret. Jadi kalau seret sih mungkin masih bisa diperbaiki ya, masih bisa bersihkan dan dikasih oli. Cuman tetap ya sedikit ribet sih, karena kunci kontaknya itu kabel yang menghubungkan kunci ini itu melewati dashboard ya, kayak melewati dashboard terus ke bawah ke sini, terus dari situ terus dia posisinya itu ada di sebelah sini. Jadi kalau mau dibongkar atau dibersihkan agak sedikit ribet dan memakan waktu ya. Jadi daripada harus ribet dan memakan waktu, ya saya cukup melepaskan tuas seperti apa ya. Di sini nanti ada seperti pengaitnya gitu lah, antara di kabel itu ada pengait warna putih, tuas atau apa ya seperti itu. Jadi kalian akan lihat di sini,
Ini saya akan bongkar, cukup bongkar ini aja ya, box persnelingnya ini, tanpa harus membongkar dashboard karena saya tidak mengganti kabel ya, cukup saya lepaskan pengait yang ada di sini. Seperti apa nanti proses pembongkarannya dan cara kerja kabel yang menghubungkan antara kontak dan persneling ini akan saya jelaskan di selanjutnya. Jadi nanti tetap terus ikuti video saya. Jangan lupa untuk ditulis subscribe, like, and share. Nah, seperti ini nih kawan-kawan kabelnya, dan ini tuas putihnya. Jadi cara kerjanya itu saat tuas persneling di posisi P, kabel tersebut akan tertarik ke dalam, dan saat tuas persneling kita turunkan ke posisi L, kabel akan tertarik keluar. Di saat kabel tertarik keluar inilah kunci kontak akan kelok, sehingga kunci kontak tidak bisa dicabut. Nah, yang terjadi, yang saya alami saat ini, persneling di posisi P tapi kabel tetap tertarik keluar, jadi otomatis kontak kuncinya kelok dan kuncinya tidak bisa dicabut dan harus ditekan ke dalam kabel yang ini nih ya, yang putih ini harus ditekan ke dalam. Ini sebenarnya kalau untuk memperbaikinya itu ya, kalau kabelnya seret yang seperti saya bilang tadi, itu harus dibuka dulu semuanya, terus dibersihkan dengan cairan pembersih kabel kawatnya itu, terus lalu diolesin oli. Tapi daripada ribet dan repot dan juga memakan waktu ya, nanti tuas yang ini kita lepaskan aja. Jadi lebih simple dan lebih mudah dan tidak memakan waktu. Nah, seperti ini ya kawan-kawan, terus kabelnya saya lepas, dan jadi tidak akan mempengaruhi lagi kunci kontaknya. Jadi mau posisi persnelingnya di posisi P atau di L, kabelnya tetap ketarik ke depan, jadi kontak kunci tidak lagi ke lock. Dan ini sebenarnya nggak ada masalah ya, atau nggak akan berpengaruh untuk komponen lainnya. Cuma di saat persneling di posisi apapun, mau di posisi R atau di posisi N ataupun di D ataupun di L, kuncinya bisa dicabut. Jadi kalau untuk masalah yang lain tidak ada, cuman itu aja sih. Dari awal sebelumnya kan kalau kabelnya itu terpasang, tuas itu terpasang, persneling di posisi P baru bisa kuncinya dicabut. Tapi kalau sekarang tidak berpengaruh, dimanapun posisi persnelingnya kunci bisa dicabut. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.